Ya tentunya beberapa orang tua pasti masih penasaran ya, seberapa besar sih sebenarnya pengaruh kecerdasan emosional terhadap keberhasilan anak di masa mendatang. Nah, ternyata penentu utama kesuksesan ini sudah pernah dilakukan penelitian atau riset. Dan kebanyakan orang tua meyakini bahwa tingkat kecerdasan atau tingkat IQ anak ini sangat menentukan keberhasilan mereka di masa mendatang. Namun ternyata hal ini tidak sepenuhnya benar. Jadi selain IQ ataupun kecerdasan intelektual anak, ada satu kecerdasan lain yang dapat membantu mendukung keberhasilan anak di masa depan. Dan ternyata hal ini lebih berpengaruh dari IQ tadi. Nah, kecerdasannya adalah kecerdasan emosional atau disebut dengan EQ. Mungkin kecerdasan emosional ini tidak asing lagi bagi Bunda ya. Nah, sebenarnya apa sih kecerdasan emosional ini? Nah, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang dalam memahami dan mengelola emosinya dengan baik. Anak yang memiliki kecerdasan emosional yang baik akan lebih mudah bersosialisasi, kemudian lebih percaya diri, dan dapat menjadi pribadi yang baik. Jadi sebenarnya IQ dan EQ tadi saling mendukung atau bekerja sama dalam menentukan keberhasilan anak di masa depan. Nah, ibaratnya adalah kalau IQ tadi bisa membantu anak masuk ke perguruan tinggi nantinya. Dan EQ atau kecerdasan emosional lah yang membantu anak mengatasi stres, emosi, atau tekanan pada saat ujian. Kemudian membantu anak bersosialisasi atau berkomunikasi dengan teman, dosen, atau orang lain di sekitarnya. Jika anak tidak memiliki EQ atau kecerdasan emosional, mungkin anak bisa memulai tapi sulit untuk bertahan. Bahkan dikatakan kecerdasan emosional ini lebih menentukan keberhasilan anak dibanding dengan kecerdasan intelektual atau IQ mereka. Kabar baiknya, ternyata kecerdasan emosional ini bisa ditingkatkan dengan cara melatih anak, dan cara melatihnya ini sangat mudah dan bisa orang tua lakukan di rumah. Cara yang pertama, bantu anak mengenali emosi. Nah, untuk menumbuhkan kecerdasan emosionalnya, anak perlu dilatih dan dididik untuk mengenal dan mengendalikan emosinya. Bimbing anak untuk mengungkapkan emosinya, misalnya saat menonton film, pada saat dibacakan cerita atau dongeng. Coba tanyakan bagaimana perasaan anak setelah dibacakan dongeng ataupun mendengar cerita tersebut. Komunikasi dan kasih sayang ini merupakan kunci utama untuk melatih anak mengenal emosi dan juga mengendalikannya. Jadi orang tua harus sering-sering menanyakan si kecil apa yang ia rasakan. Ya, terutama pada saat ia bermain atau bersama temannya. Ini juga Bunda bisa tanyakan apa yang ia rasakan. Ketika anak berperilaku kasar atau merasakan emosi negatif seperti sedang marah, kesal atau kecewa, orang tua harus mengajari cara meredakan atau mengalihkannya. Tentunya dengan hal-hal yang positif, misalnya ajak ia bermain atau memeluknya. Yang kedua, membangun empati anak. Nah, orang tua bisa membangun rasa empati anak dengan mendidiknya lebih peka terhadap perasaan orang lain. Misalnya ketika ia bercerita, temannya kehilangan mainan, coba Bunda tanyakan, bagaimana perasaannya ketika ia kehilangan mainan. Jika ia menjawabnya sedih, maka tanyakan lagi, apakah ia bersedia meminjamkan mainannya kepada temannya. Nah, Bunda bisa lihat responnya ya. Biasanya jika anak memiliki empati, ia akan bersedia meminjamkan mainan kepada temannya. Yang ketiga, ajarkan anak bekerja sama. Nah, untuk pengalaman kerja sama atau gotong royong, nah ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya Bun. Nah, sangat mudah. Misalnya ketika Bunda sedang melakukan pekerjaan rumah, Bunda bisa mengajak si kecil atau meminta bantuannya dalam membereskan mainan atau membersihkan meja. Atau ketika Bunda sedang memasak, bisa meminta anak untuk membantu mencuci sayuran. Atau bisa juga melakukan tugas-tugas lain yang mungkin sanggup mereka lakukan. Dan jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada anak karena ia sudah membantu Anda. Sekecil apapun usaha mereka, tetap ucapkan terima kasih. Nah, ini akan membuatnya termotivasi atau senang membantu orang lain. Yang keempat adalah kembangkan rasa percaya diri anak. Nah, untuk mengembangkan rasa percaya diri anak, Bunda bisa memberikan motivasi atau dorongan agar anak
meraih apa yang ia cita-citakan atau inginkan. Bunda bisa tanyakan apa yang ingin anak raih dalam waktu dekat atau apa yang anak cita-citakan di masa mendatang. Nah, bisa saja ia mengatakan bahwa ia ingin mendapatkan nilai matematika yang lebih baik atau ia ingin berhasil naik sepeda. Nah, pernyataan atau jawaban dari anak bisa saja berbeda-beda. Intinya, orang tua harus memberikan motivasi ataupun dorongan agar anak bisa meraih hal tersebut. Ketika keinginan anak belum berhasil, orang tua harus mengingatkan bahwa segalanya membutuhkan usaha atau kerja keras dan mungkin waktunya tidak sebentar. Dan berikan pengertian bahwa kegagalan atau ketidakberhasilan bukanlah suatu hal yang negatif, justru bisa menjadi pembelajaran untuk membantu menghindari kesalahan yang sama di masa mendatang. Cara yang kelima, kembangkan keterampilan memecahkan masalah. Salah satu cara mengasah kecerdasan emosional adalah dengan cara bagaimana mengatasi masalah itu sendiri. Contohnya seperti ini, ketika anak merasa kesal atau marah mungkin karena temannya atau hal lain, nah Bunda bisa membantu anak untuk mencari solusi yang tepat untuk mengatasi emosi tersebut. Jika anak masih bingung dalam menentukan hal terbaik yang harus ia lakukan untuk mengatasi masalah emosinya, nah Bunda bisa membimbingnya dengan memberikan beberapa pilihan solusi atau tindakan. Contohnya, apakah anak ingin bermain atau mungkin melakukan hobinya, menggambar, melukis, atau jalan-jalan, atau mungkin hal lain yang ingin sekali ia lakukan. Biarkan anak yang memutuskannya. Nah, ketika ia sudah memutuskan, maka ia sudah belajar bagaimana cara mengatasi masalah emosinya dengan baik. Yang keenam, orang tua bisa memberikan contoh yang baik dalam berperilaku. Untuk melatih dan membiasakan anak berperilaku baik, tentunya orang tua harus memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perilaku yang baik yang bisa dilatih kepada anak sejak dini, yang sederhana saja ya. Misalnya ketika anak ingin meminta bantuan atau ketika kita meminta bantuan kepada orang lain, biasakan untuk mengucapkan kata tolong. Kemudian ucapkan terima kasih setelah kita mendapatkan bantuan tersebut. Itu tadi bagaimana caranya orang tua bisa membantu mengasah kecerdasan emosional anak. Ya tentunya beberapa orang tua pasti masih penasaran ya, seberapa besar sih sebenarnya pengaruh kecerdasan emosional terhadap keberhasilan anak di masa mendatang. Nah, ternyata penentu utama kesuksesan ini sudah pernah dilakukan penelitian atau riset yang dilakukan oleh Thomas J. Stanley, di mana ia adalah seorang ahli teori bisnis dan juga seorang penulis. Riset atau penelitiannya dilakukan di Amerika dengan total 1.001 responden dan 733 diantaranya adalah miliuner. Nah, berikut hasilnya. Dan ternyata memiliki IQ yang tinggi, sekolah di sekolah favorit atau perguruan tinggi bergengsi bukanlah termasuk 10 faktor utama penentu kesuksesan seseorang. Penentu utama kesuksesan ternyata adalah yang pertama bersikap jujur, yang kedua disiplin yang baik, ketiga pintar bergaul, keempat mempunyai pasangan hidup yang baik, kelima bekerja lebih keras daripada orang lain. Dan semuanya ini berhubungan dengan kecerdasan emosional. Nah, memiliki IQ yang tinggi berada di urutan ke-21, sementara lulus dengan nilai yang baik berada di urutan ke-30. Sudah tahu ya Bun, pentingnya kecerdasan emosional dalam mendukung keberhasilan anak di masa mendatang. Jadi tidak ada salahnya mulai sekarang kita mengasah atau mengembangkan kecerdasan emosional anak. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat orang tua di rumah. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan juga komen. Terima kasih buat dukungannya. Sampai jumpa.